Arsenal berhasil meraih gelar pertama mereka dalam 3 tahun berkat kemenangan adu penalti melawan Manchester City dalam final Community Shield 2023. Cole Palmer telah memberikan keunggulan bagi City dengan tembakan luar biasa di akhir pertandingan sebelum Leandro Trossard mencetak gol pada menit ke-11 waktu tambahan, mengatur adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh The Gunners dengan skor 4-1. Apa saja poin penting dari kemenangan Arsenal atas Manchester City ini, dan bagaimana dampak yang diberikan dari para pemain bintang dari kedua kubu bagi taktik manajer mereka, serta apa arti kemenangan Arsenal atas Manchester City ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Manchester City dominan tapi kalah agresif oleh Arsenal. Manchester City tampil lebih baik dibandingkan Arsenal selama 45 menit pertama. Mereka menguasai bola sampai dengan 63%. Hanya menyisakan sebesar 37% penguasaan bola bagi tim Merah London. Tetapi coba lihat agresivitas keduanya. Skuad asuhan Pep Guardiola kalah agresif karena hanya mencatatkan 3 percobaan gol. Nihil serangan tepat sasaran ke gawang Aaron Ramsdale yang pada satu titik di akhir babak pertama hampir saja mengalami tragedi kebobolan gol dari setengah lapangan. Sebaliknya, pasukan Mikel Arteta, manajer Spanyol yang terkena kartu kuning selama babak pertama karena aksinya memprovokasi wasit, memiliki 2 serangan tepat sasaran ke gawang Stefan Ortega selama 45 menit pertama meskipun kalah dalam penguasaan bola. Sang manajer Katalan itu kemudian melakukan sedikit twist, menarik keluar Jack Grealish yang tidak terlihat sumbangsihnya, memasukkan Phil Foden, selain juga menukar Erling Haaland dengan Cole Palmer, dan kemudian Kovacic dengan De Bruyne. Sebuah keputusan yang terbukti benar, dengan ketiganya terlibat dalam gol Manchester City. Kepemimpinan Declan Rice. Mikel Arteta memainkan taktik 4-3-3 dengan menurunkan 3 rekrutan baru Arsenal, Jurrien Timber, Declan Rice, dan Kai Havertz. Sementara Pep Guardiola dengan taktik 4-2-3-1 di Manchester City. Laga ini merupakan unjuk gigi Arsenal kepada Manchester City tentang menyamai level mereka, tidak hanya secara teknis dan taktis, tapi juga secara mental. Memberitahu Pep Guardiola bahwa Arsenal yang baru telah tiba, bukan tentang mengalahkan Manchester City dengan tackle, tapi menerapkan tekanan yang cerdas, mendorong mereka ke belakang, dan akhirnya memaksa melakukan kesalahan. City memang tetap jagoan dalam dominasi bola, dan skuad Arteta membutuhkan usaha tanpa henti untuk tetap bisa bersaing dengan City. Ritme khas Manchester City sangat terlihat pada bagian awal paruh kedua, dengan penguasaan bola dan momentum mereka. Dan pemain andalan Mikel Arteta kali ini bukanlah Kai Havertz, yang di posisi penyerang tetap saja menunjukkan cacat yang sama seperti saat ia berada di Chelsea, seorang pemain yang terlalu mudah dikelabui. Manajer Arsenal itu memilih Kai Havertz untuk bermain sebagai false nine, posisi yang kadang-kadang dimainkan oleh Kai Havertz di Chelsea. Declan Rice justru menunjukkan kelebihannya, pantang menyerah dalam pertahanan dan berani dalam serangan, selalu tampak berada dalam posisi yang tepat untuk Arsenal. Agresi cerdasnya, kesiapannya untuk menghadapi pemain City adalah kualitas yang selama ini dibutuhkan Arsenal pada musim sebelumnya. Selain kontribusi teknisnya, kepemimpinannya mempengaruhi dominasi Manchester City. Bahkan masuknya Kevin De Bruyne pada menit ke-60 terasa seperti sebuah respons oleh Guardiola untuk menandingi pengaruh yang semakin bertambah dari Declan Rice. Tak ayal, Declan Rice menjadi pemain Arsenal yang membuat pusing Guardiola. Kemampuan membaca Pep Guardiola. Raja gol Erling Haaland ditarik keluar pertengahan babak kedua Community Shield, dan penggantinya justru mencetak gol yang seolah-olah akan menjadi gol kemenangan Manchester City, sebelum akhirnya disamakan Arsenal pada detik-detik terakhir. Hubungan pahit Erling Haaland dengan Community Shield terus berlanjut. Musim lalu, melawan Liverpool, sang penyerang melewatkan 2 peluang emas saat Manchester City kalah 3-1. Melawan Arsenal, ia tidak mencatatkan tembakan satupun dan digantikan setelah 64 menit. Cole Palmer yang masuk menggantikan Haaland pada menit ke-64 bersamaan dengan masuknya Kevin De Bruyne guna mengisi posisi Mateo Kovacic, mencetak gol bagi sang juara Liga Inggris itu dengan sepakannya yang dilakukan sedikit di dalam kotak penalti Arsenal. Dari bahasa tubuh para pemain The Gunners di dalam kotak itu, mereka sudah tahu bahwa ini akan menjadi sebuah serangan yang berbahaya, dan terbukti benar. Tetapi insting Pep Guardiola untuk menarik keluar Haaland dan memasukkan Palmer menunjukkan kemampuan Pep Guardiola membaca permainan dengan sangat baik. Palmer yang memiliki jersey nomor 80 itu sebelumnya hanya dibiarkan menganggur di bangku cadangan
pada 2 laga pramusim Manchester City sebelum ini, yaitu saat kekalahan 1-2 kontra Atletico Madrid dan saat kemenangan 1-2 melawan Bayern Munchen. Ia bermain 45 menit pada laga pramusim yang pertama, saat kemenangan 3-5 atas Yokohama F. Marinos. Leandro Trossard jadi penentu. Sejak awal, Arsenal sudah mengincar adu penalti di ajang Community Shield ini. Hal itu terlihat dari usaha Gabriel Magalhaes membuang-buang waktu pada menit 66 yang berujung kartu kuning, saat skor masih 0-0. Tetapi gol Leandro Trossard adalah momen yang paling menentukan. Skor akhir berubah menjadi 1-1 setelah Leandro Trossard membalaskan gol pada detik-detik terakhir 90 menit permainan, memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Leandro Trossard layak disebut sebagai pemain terbaik alias man of the match Arsenal versus Manchester City di laga Community Shield ini. Menariknya, Trossard baru menginjakan kakinya ke lapangan pada menit ke-75. Ia menggantikan Gabriel Martinelli, artinya dia berhasil memaksimalkan kesempatannya hanya dalam 25 menit bermain. Adu penalti Manchester City versus Arsenal. Martin Odegaard membuka skor pertandingan penalti bagi The Gunners, sementara penendang pertama Manchester City gagal. Sepakan dari Kevin De Bruyne hanya membentur mistar gawang, memberi semangat besar bagi anak-anak Mikel Arteta. Trossard menjadi pahlawan tim setelah menyerangkan penalti kedua ke gawang Ortega. Disusul penalti berhasil dari gelandang City Bernardo Silva. Namun hal itu tidak banyak artinya karena penalti ketiga oleh Bukayo Saka masuk yang diikuti oleh kegagalan dari Rodri. Cukup satu tembakan lagi akan berujung bagi kemenangan Arsenal. Dan benar saja, Fabio Vieira berhasil menyelesaikan tugasnya. Gelandang 23 tahun yang baru 1 tahun lalu didatangkan dari FC Porto ini memperlihatkan ketenangannya dengan mengirim bola ke bagian atas gawang Ortega dan menipu kiper Jerman berumur 30 tahun itu. Arti kemenangan Arsenal atas Manchester City. Dengan kemenangan ini, Arsenal telah berhasil mengatasi mental block atau beban mental setelah kalah dalam 8 pertandingan sebelumnya melawan tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun ini merupakan kemenangan tipis di pertandingan pramusim, namun trofi Community Shield ini akan memberikan efek jangka panjang sepanjang musim depan. Memberikan kepercayaan diri yang lebih besar saat menghadapi Manchester City di laga-laga selanjutnya. Arsenal kini resmi melewati Liverpool dalam perolehan trofi Community Shield dengan jumlah 17 berbanding 16 trofi milik The Reds. The Gunners terakhir kali menang trofi ini pada 2020 dengan mengalahkan Liverpool. 3 kesempatan sebelum itu terjadi pada 2014, 2015, dan 2017 secara berturut-turut mengalahkan Manchester City, Chelsea, dan kembali kemudian Chelsea. Sementara itu bagi skuad The Citizens, ini kegagalan ketiga kalinya secara beruntun di final Community Shield setelah 2021 dan 2022, saat mereka kalah dari Leicester City dan kemudian kalah dari Liverpool tahun lalu. Tim urutan ketiga, keempat, dan kelima paling sukses untuk urusan Community Shield adalah Liverpool 16 kali, lalu Everton 9 kali, tetapi terakhir kalinya tahun 1995, dan kemudian Tottenham Hotspur 7 kali, terakhir kalinya tahun 1991. Dan dengan kekalahan Manchester City, dipastikan skuad Guardiola gagal meraih sextuple, alias meraih 6 trofi dalam 1 tahun kalender, usai kalah dari Arsenal di final ini. Sebelumnya mereka telah meraih trofi Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, dan berpeluang menjuarai Piala Super Eropa serta Piala Dunia antar klub. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.